Ini adalah salah satu foto yang diakui oleh banyak pihak sebagai foto Jokowi saat kuliah di bangku Fakultas Kehutanan UGM. Perhatikanlah susunan gigi yang putih dan rapi. Kita mencoba membandingkan susunan gigi yang rapi tersebut dengan foto Jokowi saat ini yang kebetulan kami menemukan foto yang tampak rongga mulutnya terbuka. Ternyata jika diperbandingkan, maka hasilnya akan sangat jauh berbeda antara foto pertama dengan foto kedua. Jika merujuk situs resmi pemerintah Amerika Serikat NIH, maka odontologi forensik yang berkait dengan penggunaan gigi dan struktur mulut untuk identifikasi dalam konteks hukum adalah akurat hasilnya. Serta dasar utama identifikasi gigi terletak pada fakta bahwa tidak ada dua rongga mulut yang sama dari gigi tersebut unik untuk setiap individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa foto pertama yang diklaim foto Jokowi saat kuliah diduga bukanlah Jokowi. Jadi ini tambah lama tambah lucu aja. Jadi ya kita jangan terbawa lucu. Yang lucunya itu lucu buat kita dibodoh-bodohin gitu. Maaf aja istilahnya kalau guyonan, gua kuliah capek juga gitu ya. Saya sih dosen bukan ilmuwan, tapi yang gak goblok-goblok bener lah buat gak ngerti itu namanya shifting the issue, shifting the discussion, shifting the topics, mengalihkan aja. Jadi bukan diselesaikan, dialihkan supaya orang ribut dengan yang lain. Ya memutarbalikkan fakta barangkali seperti itu. Dan itu kan salah satu ciri-ciri PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru ya itu contoh. Seorang ahli epidemiologi yang juga aktif di bidang sosial, Tifauzia Tiasuma atau biasa dikenal Dr. Tifa, kembali membuat cuitan yang mengundang respon publik. Kali ini Dr. Tifa membandingkan foto lama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah wisuda dengan foto Jokowi belakangan ini. Dokter tersebut menuding bahwa foto wisuda Jokowi tampak seperti orang yang berbeda. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya, tulis Dr. Tifa di akun Twitternya. Sebagai dokter yang lulus maktul mata kuliah anatomi 15 SKS, pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda, imbuhnya. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa jika memang benar Jokowi lulusan Universitas Gadjah Mada, maka harusnya memiliki fotonya sendiri. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisudanya sendiri, tambahnya lagi. Cuitan Dr. Tifa sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Dia udah jadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur Jakarta 2 tahun, Presiden 8 tahun, dan Anda masih mundur ke belakang minta Jokowi tunjukin foto wisudanya buat bukti kalau dia lulusan UGM, komentar warganet. Sampai segitunya ibu rasa bencinya. Ibu beruntung hidup di era Pak Jokowi. Coba hidup di era Orde Baru, hitungan jam ibu sudah jadi pesakitan, tambahnya lagi. Orang yang diselimuti hati penuh kedengkian, maka otaknya hanya akan isi nyinyiran yang enggak bermanfaat, tulis warganet di kolom komentar. Wong bedain serumpait, digebukin dan dioplas saja enggak bisa kok, ketinggian omonganmu bu, timpal lainnya. Saat berita ini dibuat, cuitan tersebut telah disukai ribuan kali dengan ribuan komentar pula dari warganet. Bambang Tri Mulyono divonis 6 tahun penjara karena terbukti bersalah menyebarkan kebohongan hingga menimbulkan keonaran terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bambang Tri dinyatakan melanggar pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong
yang dengan sengaja menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Mengadili, Bambang Tri terbukti bersalah secara sah dengan menyiarkan berita bohong secara bersama-sama, menetapkan Bambang Tri di penjara selama 6 tahun, kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi saat membacakan vonis. Hakim menyinggung pertemuan Bambang Tri dengan Gus Nur dalam siniar di kanal YouTube GN13 Official. Melalui siniar tersebut, keduanya membicarakan ijazah Presiden Jokowi yang diduga palsu. Siniar tersebut dianggap telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Menanggapi vonis tersebut, Bambang Tri mengatakan dirinya akan mengajukan banding. Ia merasa putusan hakim kurang mempertimbangkan pledoi yang dirinya ajukan. Saya akan mencari pengacara terbaik untuk mendampingi saya, ujarnya. Bambang Tri sebelumnya juga menggugat dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2022 lalu. Namun gugatan itu dicabut setelah Bambang Tri menjadi tersangka. Sebelumnya, Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur juga divonis 6 tahun penjara dalam kasus yang sama. Gus Nur juga dianggap bersalah telah menyebarkan berita bohong soal tuduhan ijazah palsu. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan puas dengan putusan hakim tersebut. Aprianto menyebut majelis hakim telah mengambil keputusan terbaik karena pertimbangkan hakim sejalan dengan tuntutan pihaknya. Mengenai berat atau ringan, saya pikir itu tidak jadi masalah bagi kami, katanya. Namun, Aprianto mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan banding. Langkah tersebut diambil untuk mengimbangi pengajuan banding dari terdakwa. Tadi waktu sidang kami bilang akan pikir-pikir, tapi hari ini kami akan menyatakan banding dalam arti kita akan membuat kontra memori banding, ujarnya.